Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Abdullah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu mengawali tausiah, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan hadir, masih diberikan kekuatan juga hadir, dan juga kita diberikan peluang waktu. Mungkin ada kawan-kawan awak kini di rumah masih lalok, ya kan? Nah, awak alhamdulillah tibus disiko, dapet tausiah. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Digerakkan hati kita, diberikan hidayah kepada kita untuk bisa hadir di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tokoh pemuda kita yang saya hormati, kemudian ibu-ibu majelis taklim dan anakku sekalian pesantren Ramadan, baik dari SMA, SMP, SD, dan juga para gurunya yang saya hormati dan hadirin semua yang dirahmati Allah. Nah, tausiah kita pada kali ini adalah puasa bulan jihad. Apa arti jihad tuh? Hah? Berjuang, boleh. Terus apa lagi? Kalau bahasa Arabnya jihad, jahada, apalagi yang sungguh-sungguh, ya, serius. Berjihad itu berperang boleh juga, berjuang boleh, berusaha keras. Banyak ya dalilnya di dalam Al-Quran banyak. Hadis pun banyak menyebutkan tentang jihad. Nah sekarang saya akan memberikan judul tentang puasa bulan Ramadan itu, atau bulan Ramadan itu adalah bulan jihad. Ya, jadi judulnya bulan Ramadan, bulan jihad. Bako bulan Ramadan, bulan jihad, Pak? Yang jale awak kan ketika bulan Ramadan puasa, betul Bapak Ibu? Kalau puasa siang hari kok makan minum dah? Berarti kalau kita enggak makan, enggak minum, latih apa enggak? Lesu apa enggak? Lemah apa enggak? Iko yang kambu agih penjelasan, dekano jawabnya salah sadunya. Pertanyaan saya, apakah puasa membuat kita letih? Iya letih, salah jawabnya. Puasa membuat kita lemas, salah juga. Puasa membuat kita loyo, salah juga jawabannya kalau iya. Nah itulah yang ingin saya jelaskan kepada anak-anakku semua. Ya, bahwa puasa itu bukan bulan loyo. Puasa itu bukan bulannya maleh-maleh. Puasa itu bukan bulannya lalo-kalalo. Puasa itu bukannya bulan santai. Ya. Puasa itu bulannya sungguh-sungguh, bulannya kerajo, bulannya aktif, bulannya produktif, bulannya kreatif. Tidak boleh lalo-kelalo saja. Aku bantu itu Pak. Kenapa tidak makan? Awak tidak minum? Tentu latih badan awak. Sia yang mengatakan latih, jadilah latih. Tapi kalau awak tidak menganggap diri kita latih, insya Allah tidak latih. Itu, nah yang kita ingin sampaikan ya.
Ternyata betul yang dijawab tadi itu. Yang salah-salah itu ternyata fakta di lapangan. Pegawai tibu ke kantua telambe. Bako telambe puaso. Bako pulang capek puaso. Bako ndak kerajo puaso. Bako ndak di kerajuan tugas-tugas puaso. Bako lalo tarih puaso. Istirahatnya lamu bana puaso. Bako loyo bana puaso. Bako ndak semange onde puaso jadi korban. Jadi kambing hitam. Nah, itu suatu jawaban yang salah semuanya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa kepada umatnya, kemudian umatnya gagal, umatnya menjadi tidak sukses? Nggak mungkin Allah menjadikan umatnya malas, nggak mungkin Allah menjadikan umatnya kita manusia disuruh puasa supaya kita gagal, supaya kita malih kerajo, supaya kita malih belajar, malih ke dapur, malih mengerajukan pekerjaan. Tidak mungkin. Berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Padahal puasa itu bukan main Bapak Ibu. Kalau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabatnya, puasa itu di bulan Ramadan betul-betul bulan jihad. Coba kalau ada yang tahu perang yang besar di zaman Nabi, apa nama perangnya? Perang Badar. Nah, itu apa? Tokoh masyarakat pandai kok ya. Perang Badar. Perang Badar itu perang yang besar di zaman Nabi tahun kedua Hijriah. Itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Buat puasa-puasa sahabat-sahabat Nabi pai berperang. Ya, Ramadan pada waktu perang Badar itu pergi berperang. Ya. Bukan senyum-senyum saja, ketawa-ketawa saja, enggak boleh begitu, ya. Jadi bulan puasa itu harus sungguh-sungguh dan serius. Ketika bulan Ramadan di zaman ada perang Badar. Itu perang. Itu enggak parangko di ruang AC. Malu ada perang di ruang AC, kan enggak mungkin. Pasti parangko di medan perang, di padang pasir yang terik, panas matahari. Nabi dan para sahabat berpuasa, pegang senjata, berkuda, berlari, perang. Kalau bagalui-galui, iyalah di rumah. Ikut bagalui parang sebana parang. Berkeringat-keringat, berpeluh-peluh, berdarah-darah. Nabi dan para sahabat berpuasa. Dan itu kita lihat kejadian di perang Badar itu. Tahun kedua Hijrah, tentara Islam jumlahnya cuma 313 orang. Yang dilawan ribuan orang. Alhamdulillah menang. Satu, perang Badar. Jadi bulan puasa itu bukan bulan santai. Tapi bulan sungguh-sungguh dan serius. Terus, perang apa lagi yang terjadi? Perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang besar yang dimobilisasi. Tidak boleh satu orang pun umat Islam di Madinah tidak ikut perang. Semuanya harus ikut perang. Itu perang Tabuk juga di bulan Ramadan. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa besar yang lainnya. Ada Konstantinopel, Bizantium. Itu Romawi ditaklukkan oleh Islam, kerajaan Romawi pada bulan Ramadan. Mereka pun berpuasa. Kemudian juga peristiwa Fatu Mekah. Tahu Fatu Mekah? Yaitu peperangan dengan orang kafir Quraisy untuk menaklukkan kota Mekah. Pada tahun 10 Hijriah. Itu juga dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah,
Jadi itu perang-perang besar semua Bapak Ibu. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu juga merentukan berhala Al-Lata Al-Uzza pada tahun 9 Hijrah, itu juga di bulan Ramadan, di bulan puasa. Begitu banyak perang-perang yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Nah, padahal mereka berpuasa. Padahal mereka tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau seandainya seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita yang berpuasa itu, apakah betul kita berpuasa itu letih lemah? Tidak Bapak Ibu. Maka dari itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyuruh kita, mensunahkan kita sahur. Betul ya? Nah, sahur itu kapan waktu yang disuruh oleh Nabi? Jam 2. Salah itu. Menjelang subuh itu yang betul. Jadi menjelang imsak itu yang disunahkan oleh Nabi. Jadi diibaratkan setelah selesai sahur, segera setelah itu sholat subuh. Nah, berarti waktunya itu menjelang subuh atau menjelang imsak. Tidak jam 2 doh, tidak jam 3. Tapi jam 4:30. Nah, oke lah. Sebutlah kita sahur jam 4:30. Makan dan minum. Itu makanan yang kita makan, ya anakku sekalian nih, ya. Makanan yang kita makan itu pada waktu sahur, itu bisa menjadi tenaga. Energi kita di pagi dan siang hari, bahkan sampai sore hari. Begitu pula makanan yang kita makan malamnya, berbuka dan makan malamnya, itu diproses oleh tubuh kita menjadi energi, menjadi tenaga, menjadi kekuatan, bisa digunakan untuk besok kita melakukan kegiatan, bahkan pergi perang pun bisa. Nah, jadi kalau seandainya kita berpuasa dengan sahur dan buka, insya Allah pagi, siang, sore ketika kita makan tidak minum itu masih punya energi, masih punya tenaga. Nah, oleh karena itu di zaman Nabi ada tadi perang Tabuk, ada tadi perang Badar, ada tadi bahkan Konstantinopel, ada juga penyerahan kota Taif, ada juga pembebasan Andalusia, banyak lagi. Dan disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ada perang Badar. Dan kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan ayat 8 menceritakan tentang perang Badar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bulan Ramadan bukan bulan santai, tapi Rasulullah dan para sahabat mencontohkan bulan jihad, bulan yang sungguh-sungguh, bulan yang serius. Oleh karena itu kita salah kalau mengisi bulan Ramadan dengan santai, dengan tidur-tiduran, dengan malas bekerja, salah. Alasan kita letih lemah tidak betul. Karena yang membuat letih lemah adalah pikiran kita sendiri. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kalau panganawa kaparui, yo lapatarui. Panganawa latih, yo latih. Tapi sebetulnya tubuh kita tidak letih. Kenapa? Sudah ada energi. Coba buktikan orang yang berpuasa sunat Senin Kamis, di hari-hari kerja, dia bekerja seperti biasa, tetap puasa, tidak terganggu sedikit pun. Kenapa? Karena tidak letih dan tidak lemah. Karena tubuhnya masih punya energi, kecuali kalau nggak sahur, kecuali kalau nggak buka. Tapi itu tidak boleh. Jadi tidak ada alasan untuk letih lemah. Dilawan pikiran kita. Bako pikiran kita letih jadi letih. Bako pikiran lemah jadi lemah. Itulah yang mempengaruhi kita. Contoh, ibu-ibu, anak-anak,
Ambo sabi pagi ko mari kita sekarang sama-sama pergi ke pasar raya Padang berjalan kaki. Ndak tak kau doh. Ada yang jawabnya mungkin, mari Pak kita pai. Ada yang menjawab, deh ragu-ragu Pak, awak puaso. Kalau yang menjawab indak tak kau, indak sampai ke pasar Padang. Dekano apa sebabnya tidak sampai? Dekano dirinya sudah menyatakan indak tak kau. Tapi kalau ibu yang lain mengatakan bisa Pak, insya Allah bisa sampai ke pasar. Padahal awak sama-sama makan sawah, awak sama-sama tua, bako cik bisa, cik ndak bisa. Yang ndak bisa dekano dirinya Allah nyebatasi, nyepikirkan amboko ndak bisa. Yang bisa kok nyepikirkan diriku pasti bisa. Nah yang ragu-ragu pula. Jadi pikiran kita yang harus kita robah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan pikiran kita robah, cara memandang kita robah, persepsi dan sikap kita robah terhadap puasa dan di bulan Ramadan itu bukan bulannya santai. Tapi bulan kerja keras, bulan sungguh-sungguh dan tidak ada alasan kita tidur-tiduran, santai-santai dan sebagainya karena Allah menghendaki kita berpuasa di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.